Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana settingan awal untuk membuat animasi di program Enscape 2.6 for SketchUp. Ini modelnya gue nggak bikin sendiri, ini gue download dari 3dtextureclub.com. Nanti di kolom deskripsi gue cantumin linknya. Anyway, seperti biasa kalau misalkan di video ini nanti ada iklan, tolong jangan di skip ya teman-teman. Oke, mantap, thank you. Sekarang kita langsung mulai aja videonya. Pertama di sini kita langsung start aja Enscape-nya di bagian kiri atas nih ya teman-teman. Oke teman-teman, nih Enscape-nya udah kebuka. Kalau misalkan udah, sekarang kita pastikan di scene kita ini teman-teman dia memiliki jamnya pada saat dia siang hari. Karena di sini gua jamnya itu 10.45 PM. Jadi di Enscape-nya ini akan otomatis ngikut gelap. Jadi ini kalau udah kita rubah jadi AM tadi 10.45 AM, kemudian di sini jangan lupa kita klik kanan terus kita klik update. Baru setelah kita atur jamnya, kita buka Enscape-nya lagi, baru dia akan otomatis menjadi siang hari. Next teman-teman, di sini kita harus nyalain untuk tools yang namanya Synchronize View. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya itu supaya kalau misalkan kita ganti scene di SketchUp kita, dia di Enscape-nya udah akan otomatis ngikut keganti teman-teman, ngikutin scene di SketchUp-nya kita. Oke, udah paham? Sekarang kita langsung lanjut ke Enscape-nya. Di sini kita klik K, Video Editor, untuk memunculkan si pop-up window-nya. Nah, di sini bisa kita lihat video editornya udah muncul. Sekarang kita hal pertama yang harus lakukan adalah add yang namanya keyframe ini, teman-teman. Keyframe ini kita add dari yang scene 11 ya. Kita mulainya dari kiri belok ke kanan. Di sini kita add keyframe, teman-teman. Bisa kita lihat di bagian timeline-nya dia akan muncul play button seperti ini. Kalau udah, di sini kita buka SketchUp-nya kita lagi, kita ke scene 3. Kemudian kita ke Enscape lagi, kemudian di sini kita klik add keyframe. Bisa kita lihat di bagian kanan dia play buttonnya akan langsung muncul. Ini play button 1, ini play button 2. Next teman-teman, di bagian bawahnya kita langsung atur aja untuk berapa detiknya. Di sini kita atur 3 detik supaya nggak terlalu kelamaan ya teman-teman. Nah, di sini kekurangannya adalah detiknya kita nggak bisa ngatur nih persisnya mau berapa. Kita cuma dikasih slider seperti ini. Jadi kita harus kira-kira lah. Kemudian kalau udah, di sini kita langsung preview aja. Di bagian kiri ini ada tulisan preview. Dia akan langsung otomatis ke preview. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di movement ini ada dua pilihan, ada yang shaky kamera dan easing in or out. Di sini gua akan kasih tahu bedanya apa. Di sini ketika kita mematikan shaky kamera dan easingnya, di sini kita preview, dia akan patah nih teman-teman. Berhentinya dengan patah. Tak, langsung off. Mulainya pun dia juga patah. Tuh kan patah, jalan, off. Kalau misalkan easing in out-nya kita enable, kita preview. Nah, dia kayak smooth, kencang, tadi ngerem. Nah, bisa kita lihat. Nah, lambat, kencang, lambat lagi. Seperti itu untuk easing-nya. Kemudian untuk shaky kamera, jadi ini berfungsi seolah-olah kita tuh lagi pegang kameranya, teman-teman. Ketika di sini kita enable, kemudian kita preview. Nah, bisa kita lihat dia kan movement-nya beda kan daripada yang shaky-nya kita disable. Nah, kalau disable dia benar-benar lurus. Kalau misalnya shaky kamera, kita seolah-olah sedang memegang kameranya atau pakai drone gitulah, teman-teman. Oke, di sini untuk tools yang di video editor utamanya udah ngerti ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Nah teman-teman, di sini untuk nambahin keyframe tuh nggak selalu harus kita bikin scene di SketchUp-nya, kemudian kita buka Enscape, kemudian add keyframe. Di sini bisa aja kita langsung rotate aja mau ke daerah yang mana. Kemudian sini kita langsung add keyframe nih teman-teman. Ntar dia akan otomatis ada 3 kan si play buttonnya, 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya di preview akan menjadi seperti ini. Kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana caranya mengubah keyframe tersebut teman-teman. Di sini kalau misalkan kita zoom out teman-teman, ini tuh ada garis gini nih teman-teman. Ini menandakan untuk jalur movement kamera kita teman-teman. Pertama dari sana, kemudian ke kanan sini, kemudian yang ketiga kemari. Nah, sini teman-teman tinggal klik aja nih si kameranya. Misalkan teman-teman mau edit yang keyframe ini. Nah, setelah diedit kita akan muncul di panel edit yang baru teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa klik yang ada tulisan kiri dan kanan ini. Akan otomatis rubah ke masing-masing keyframe. Ini keyframe 1, ini keyframe kedua, dan ini keyframe ketiga teman-teman. Dan di sini kalau misalkan teman-teman mau ubah angle-nya lagi, bisa teman-teman tinggal geser aja sesuai kebutuhan teman-teman mau dari mana. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik apply. Kalau teman-teman udah klik apply, teman-teman back. Nah, bisa kita lihat dia akan langsung menjadi jauh seperti ini kan teman-teman. Kalau udah kita preview lagi. Nah, dia akan langsung jadi seperti itu teman-teman. Next, sekarang kita akan membahas beberapa settingan yang ada di dalam keyframe editor teman-teman.
seperti kita bisa ngatur time day-nya, waktu, kemudian kita bisa mengatur timestamp, field of view, dan juga depth of field atau bokeh teman-teman. Sekarang di sini kita akan membahas untuk time of day-nya dulu. Di sini pastikan teman-teman enable dulu ya teman-teman. Setelah di enable, di sini kita langsung geser aja. Misalkan dia dari pagi hari seperti ini belum ada cahaya matahari. Kalau udah, jangan lupa teman-teman apply. Kalau misalkan teman-teman nggak apply, dia nggak akan berfungsi. Ini yang sisanya ntar ya, satu-satu. Kemudian kita klik yang kanan ini, kita ke keyframe editor kedua. Kemudian time of day-nya teman-teman enable, dan di sini teman-teman ganti jamnya menjadi siang hari. Anggaplah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kita lihat nih mataharinya sudah sesuai dengan teman-teman back kita, dan kita preview teman-teman. Kalau misalkan dirasa masih kurang nih time of day-nya, bisa kita sekalian rada gelepin supaya kelihatan teman-teman maksudnya itu seperti apa. Di sini kita apply, kita back, kemudian di sini kita preview. Nah, seperti itu teman-teman. Set, terang, gelap, sunset. Sip. Next teman-teman, di sini kita mau membahas mengenai timestamp teman-teman. Di sini fungsi timestamp itu untuk mengatur keyframe kita itu mau di detik keberapa dari total waktu yang sudah kita tentukan. Di keyframe pertama ini kita nggak akan bisa enable timestampnya. Kenapa? Karena keyframe pertama akan selalu mulai pada detik ke 0. Dan ini di keyframe kedua teman-teman kita bisa mengatur dari keyframe 1 ke 2 itu mau berapa detik. Misalkan kita anggap 5 detik. Kemudian jangan lupa di sini teman-teman apply, kita next ke keyframe ketiga. Di sini kita atur sampai dia ke detik terakhir. Detik terakhir tuh detik, anggaplah kita bikin 13 detik teman-teman si video totalnya. Jangan lupa teman-teman apply, di sini teman-teman back. Di sini timelinenya bisa kita lihat play buttonnya udah berubah teman-teman. Dan di time duration udah 13 detik karena di keyframe ketiga tadi kita tulis tuh 13 detik. Jadi untuk keyframe 1 ke 2 ini tadi kita bikin 5 detik, dari keyframe 2 ke 3 ini kita jadi dia 8 detik teman-teman. Di sini kita langsung preview aja kalau udah tuh 2 3 4 keyframe kedua tuh 2 3 4 5 6 7 8 keyframe ketiga teman-teman. Nice. Oke teman-teman, di sini untuk timestamp berarti udah ngerti ya. Next teman-teman, di sini ada field of view atau angle dari kameranya. Ini contohnya seperti ini. Misalkan di keyframe 1 kita buat field of view-nya rada dekat. Kemudian kalau udah di sini kita apply, kemudian kita ke keyframe kedua, field of view-nya kita buat dia rada wide ya teman-teman. Kemudian kita apply. Jadi di sini kita back, kemudian di sini kita preview. Nah, dia jadi seperti ini. Seperti itu teman-teman fungsi untuk field of view-nya tersebut, segampang itu. Kemudian terakhir di sini adalah depth of field. Ini adalah untuk bokeh, ini disabled in setting karena di settingnya kita masih mati teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau nyalain settingan si bokehnya, teman-teman ke bagian visual setting ini. Kemudian di sini teman-teman pilih yang depth of field nih teman-teman. Kalau depth of field-nya teman-teman udah naikin, di sini autofocus-nya teman-teman harus uncheck. Sekali lagi ini autofocus-nya teman-teman uncheck dan juga depth of field-nya nggak boleh dia 0% ya teman-teman. Sekarang kita balik ke Enscape, kemudian di sini kita baru atur nih si focus point-nya. Nah, yang warna putih adalah fokusnya, titik fokusnya. Misalkan seperti ini, kalau udah kita apply, yang di pertama juga kita bisa kasih depth of field. Kita enable dulu. Daerah sini, kalau udah kita apply, kita back, kemudian kita preview. Nah, bisa kita lihat dia fokusnya akan ke bangku ini ya teman-teman. Next teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah membuat si pad kameranya ini dengan sangat sinematik dan bagus, teman-teman jangan lupa di sini save padnya ya teman-teman. Sini teman-teman ke extension, Enscape. Kemudian teman-teman klik yang save path ini. Kalau dari sini teman-teman langsung namain aja misalkan contoh 1. Jadi ntar kalau misalkan teman-teman buka SketchUp-nya lagi, teman-teman tinggal load. Jadi teman-teman nggak usah ngulang bikin angle, waktu dan sebagainya lagi teman-teman. Terakhir teman-teman untuk settingan rendernya, teman-teman ke visual setting ini. Di sini teman-teman harus pastikan kalau teman-teman ke image, teman-teman harus pastikan untuk efek motion blur itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Kalau misalkan dia terlalu tinggi, nanti video teman-teman tuh akan jadi ngeblur banget. Ini contohnya, misalkan motion blur kita naikin,
Kemudian sini kita buka Enscape-nya, kita preview. Nah kan ini jadi ngeblur banget teman-teman. Jadi di sini teman-teman pastikan motion blur itu jangan terlalu tinggi ya. Terus kalau misalnya teman-teman bikin video tapi masih ada yang ngeblur walaupun motion blur udah ke kiri, itu mungkin dikarenakan keyframe 1 ke keyframe 2 teman-teman itu tuh waktunya terlalu cepat. Misalkan teman-teman aturnya tuh ini cuma 1 detik, keyframe 1 ke keyframe 2 nya cuma 1 detik, tapi angle-nya tuh jauhan teman-teman. Angle ini kan dari keyframe 1 ke 2 kan jauh. Kalau misalkan kita bikin seperti ini cuma 1 detik dan jauh, nah akan jadi terlalu ngebut dan jadi nggak bagus. Selanjutnya di sini di bagian tab capture teman-teman bisa pilih mau ukuran videonya mau yang berapa. Biasa gue pakai 1920 x 1080, ini yang Full HD. Kemudian sini teman-teman bisa pilih Ultra juga, tapi gue biasa sih Full HD doang soalnya buat laptop doang teman-teman. Terus untuk FPS biasa di sini gue 30. Kalau misalkan FPS itu makin tinggi makin bagus, tapi akan makin nge-lag banget teman-teman. Untuk nungguin rendernya pasti lama banget deh. Kemudian untuk panorama di sini teman-teman bisa high. Itu doang sih teman-teman untuk settingan yang harus diperhatikan dalam mengekspor video di Enscape. Kemudian kalau dari sini teman-teman ke extension Enscape, teman-teman tinggal pilih yang render video. Tadi sini dia langsung pilih mau formatnya dia MP4 doang. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.